sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, si Tuan Guru ini begitu pede, sangat pede. Saking pedenya, akhirnya dia mungkin blunder dan saat ini sedang panik. Kenapa panik? Nah, ini yang penting teman-teman. Selama ini dia begitu luar biasa membahas tentang kekristenan. Dari Kejadian sampai Wahyu, dia membahas, mengutak-atik, menafsirkan, menuduh, dan segala macam. Sudah berulang-ulang diluruskan oleh orang-orang Kristen, malah dituduh bahwa kita tidak bisa menjawab setiap apa yang ia sampaikan. Nah, teman-teman jangan lewatkan video ini supaya kita bisa melihat. Itu ada C terbalik, ada titik 3 miring di bawahnya. Lalu ada I, betul? Lalu koma, betul? Nah, di sebelahnya itu ditekan yang lama, Ustaz. Ditekan yang lama sampai biru. Nanti ketemu Vehamet gitu kan? Vehamet itu roh kebenaran ya, roh kebenaran walaupun mirip-mirip ya. Teman-teman yang mirip ya. Rasanya jauh banget, Bu. Enggak ada mirip-miripnya. Dia lafalnya disama-samain sama dia. Iya, memaksakan kehendak untuk menjadi mirip gitu loh. Iya, seolah-olah hebat gitu ya, padahal aduh apa sih ini? Vehamet roh kebenaran memang Vehamet. Nanti kita buka ya. Kita buka ya Vehamet gitu ya. Nah, ini dia bicara tentang roh kebenaran, tapi hari ini kita baca itu kan kita sudah bahas itu sudah berkali-kali ya. Nah, yang ini aja Bu, kita lanjut ya. Ya, Vehamet. V itu kan. Vehamet gitu ya. Oh, jauh banget, Bu, nggak ada cocok-cocoknya. Iya, tapi dia bilang emet. Iya. Jadi cocok-cocokologi sama dia. Vehamet kan udah ada, nanti kita buka ya. Kita buka ininya dulu. Coba kita bahas dulu ini sebentar Bu ya, sebentar aja Bu ya. Iya, siap, Bu. Iya, dia membahas tentang Vehamet itu sebentar. Kita dengar dulu ya, apa sih tepu-tepunya Bapak satu ini. Yesaya. Nih, dengar ya. Nih. Yesaya. Oh, Yesaya. Spasi 29, tanda bagi 12. Ustaz sudah dapat? Sudah. Silakan Ustaz, baca. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Siapa itu? Nah, siapa itu? Ayo, skakmat ya. Yesaya 29 ya. Semua nabi-nabi dalam Bible, termasuk Yesus, nggak ada yang buta huruf. Benar. Tapi kalau kita baca itu, dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca, siapa nabi yang menerima kitab harus nabi. Kitab itu harus nabi yang terima itu. Mana ada nabi buta huruf? Dari mulai Noah aja udah bikin perahu, dia ada hitung-hitungan, dia bikin gambar dari malaikat turun, ukurannya berapa hasta panjangnya, berapa hasta lebarnya, berapa hasta tingginya, berapa hama uket lah. Ya kan? Ya, kita mulai. Setelah Noah, ini ayatnya keberapa ya? Dari Bible ya, bukan dari Al-Quran. Sem, Ham, Yafet. Bentar ya teman-teman ya. Dalam Bible. Ya, kita buka aja dulu ya. Sem, Ham, Yafet itu bapak bangsa-bangsa. Nah, apa sih itu keluar huruf paku pertama ketika zaman Babilonia itu dari Noah. Tidak ada yang buta huruf. Lalu bapak Abraham, Nabi Ibrahim alaihissalam, punya anak Ismail, Ishak. Wah, bisa baca tulis. Ismail bapak dari 12 raja-raja bangsa Arab. Dan Allah memberikan nama itu langsung dari Allah. Namanya Yishmael. Yi itu act like, Shema itu artinya mendengar, dan El itu Allah, Allah. Artinya Allah mendengar dan Allah bertindak. Yishmael. Ya. Yishmael. Karena sama seperti ya, kita itu dulu Bu ya. L. Pokoknya ada yang L. Tuh kan sok pintar ya Bu ya. Menurut Ibu gimana Bu? Di dalam Yesaya 29, Ibu Fadilah? Ya, Yesaya 29. Baca ya Bu ya, kita tertawakan bersama-sama ya. Yesaya, sebentar Bu, saya cari dulu. Yesaya 29 ya. Iya, ini sudah ada nih Bu. Ibu, kita baca aja nih Bu. Nih ya. Ayat berapa Bu? Ayatnya mulai dari ayat 11. Sebentar saya share dulu ya. Kita ketawakan dia. Wah. Ya, nih ya. Kita baca mulai dari ayat yang 11 ya Bu ya. Nih mana kita baca mulai dari ayat 11. Nah, maka sudah ke-share Kak Bu? Iya, sudah dapat saya Bu. Ya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu. Ya Ibu baca deh. Maka bagimu
Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Ya, ayat 12, baca Ayat lagi, 12. lanjut. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Baca lagi, iya lanjut. Dan 13. Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Haleluya. Haleluya. Kita tertawakan dia. Jelas ya, dia mau comot ayat, dia pikir orang-orang Indonesia ini, kita-kita ini pada on semua, orang-orang yang sama seperti dia, cocokologi gitu, asal comot ayat yang dia mau aja itu ya. Iya, maka saya bilang, kalau mau jadi orang yang tidak munafik, semua kamu bilang palsu, semua jangan dipakai. Iya. Nah, Jelas ini Alkitab sudah mengatakan itu perintah manusia itu yang dihafal-hafalin itu. Jadi, betul. Siapakah umat penghafal? Ya, itu dia sendiri lah. Ya, Bu? iya, itu kan bohong-bohong itu. Jadi itu adalah yang mengaku tidak bisa membaca itu, ya memang itu perintah manusia gitu kan, itu ajaran manusia. Jadi jangan bilang itu adalah wahyu gitu. Orang sudah dinubuatkan, dia mau ambil yang dia mau aja, dia pikir kita ini bohong-bohong, bego-bego ya Bu ya. Ya, makanya kan dia ayat 11 juga dikatakan, maka sebab kitab itu aku tidak dapat, sebab kitab itu kitab itu termaterai. Maka bagi penglihatan dari semua itu, sebab isi sebuah kitab yang termaterai apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia jawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Kan ada sebabnya kenapa dia tidak dapat membaca. Begitu. Karena kitab itu ditutup ya, bukan nggak ada. Tapi dia itu ya memang itulah untuk dia lah itu ya. Tertutup ya, firman Tuhan itu nggak ada buat dia, bukan wahyu itu kagak ada. Itu hanyalah sekali lagi kita baca lagi ya, biar dia ini ya, kalau masih nggak malu ya amplop ya. Mungkin dia nggak paham Buti, kasih paham Buti lebih detail lagi. Kita baca lagi nih ya. Nih. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku ya dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Iya benar ya, ngoceh-ngoceh ngaku-ngaku bahkan ya Allah ya kan. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Perintah manusia itu ajaran siapa, Bu? Ya, ajaran siapa, Buti? ada deh. Nggak usah disebutkan, nanti kita diplesetkan penistaan. Iya, penistaan. Ya udah. Biar netizen berpikir sendiri. Jelas kok. Ya, kita ulas satu-satu ya. Yang 12, oke, yang 11, 12 itu hampir sama. Yang 13 ini sudah telat banget, Buti. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang, bangsa manakah? Ya jawab sendiri. Yang suka menghafal. Ya, datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Artinya cuma sebatas lip sync. Artinya cuma sebatas bibir saja. Misalnya menghafalkan doa-doa dan menghafalkan segala macam. Padahal hatinya tuh tidak sama Tuhan gitu loh. Iya, bukan Tuhan yang benar padahal itu ya. Ibadahnya itu bukan Tuhan. Di ayat berapa tuh Bu Uti? Saya lupa tuh, ada juga kan yang dikatakan begini. Kalau nggak salah saya Yohanes ya. Koreksi Bu. Yang dia bilang begini. Apa namanya? Mereka berperang atau apa gitu mengatasnamakan namaku padahal mereka tidak mengenal aku. Berperang ya, coba kita cari ya. Bukan berperang apa ya? Pokoknya mereka menyebut namaku, mereka apa ya? Kalau saya nggak salah coba Yohanes 15 deh Bu. Ya, sebentar. Di perjanjian itu, perjanjian baru apa lama? Yohanes 15 kalau saya nggak salah. Yohanes 15 ya, coba kita coba dikoreksi kalau saya. Pokoknya di Yohanes kalau saya nggak salah Bu. Yohanes 15. Kalau itu kayaknya perkataan Yesus bukan, Bu? Yesus, Bu. Bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan gitu, bukan? Kalau saya nggak salah, bukan itu. Yang dia mengira, ini intinya dia mengira dia membela aku, kata Tuhan. Intinya gitu. Tetapi mereka tidak mengenal aku. Apa ya, sebentar. Ini nih, Yohanes 15 ayat 21 Bu, coba. 15 ayat 21 ya. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku itu loh.
Ya. Terus ada lagi itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Ayat 22 coba kita lihat. Tetapi di ayat 20-nya ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, yang masalah Tuhan dan Tuhan itu loh yang heboh di mereka. Tuhan dan Tuhan itu apa? Kan sudah pernah diulas sebelumnya. Jikalau mereka menganiaya aku, kata Tuhan, kata Yesus, mereka juga akan menganiaya kamu. Yang tentang ini dia membenci itu loh. Mereka telah menuruti firmanku, maka mereka juga akan menuruti perkataanmu. Nah, tetapi semuanya itu, kalau saya nggak salah ada di ayat yang lain mengatakan kalau mereka melakukan itu, maksudnya itu berkoar-koar menyebutkan namaku, itu seakan-akan membela aku gitu loh. Saya narasinya saya lupa. Pokoknya isi Alkitabnya intinya begitu. Padahal mereka tuh nggak kenal aku, kata Tuhan. Itu loh Bu. Yohanes berapa saya lupa. Intinya lanjut. Intinya mereka kan mengatakan mereka merasa mereka membela Tuhan. Tetapi Tuhan yang mana? Sedangkan Tuhan bilang mereka nggak kenal aku, kata Tuhan. Itu intinya. Begitu ya, itu dimahin. Ya, lanjut ya. Ya. Halo nih. Bentar. Dani itu artinya hakim. Daniel artinya Allah menjadi hakimku. Ini banget itu Allah. Dani itu berat juga ya. Apa urusannya sekarang Dani itu artinya hakim. Nah, ini adalah beberapa. Lalu ada pertanyaan lain. Ini penyebabnya. Iya. Ini penyebabnya. Jadi sekali lagi ini penyebabnya. Saya tidak berangkat dari mimpi, Ustaz. Ada banyak orang mualaf dari mimpi. Penyebab kesesatanmu. Anak Ambon lihat pikiranmu sesat. Ini Iya, sesat bukti. Kita cuma bisa menertawakan saja. Iya. Keturunannya gitu. Jadi saya alhamdulillah dapat istri orang Magelang. Jadi Ikhwan Akhwat, bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok. Nah, kita ini ya lewatin. Harus dibuktikan. Saya ngomong harus bisa dibuktikan. Gitu. Nah, ini dia. Ketik di Google Alkitab bahasa Arab. Itu kenapa Arab? Nah, Arabnya. Kan ada yang bahasa Indonesia. Bahasa asli yang mendekati Bible itu adalah bahasa Arab. Bahasa Semitik. Satu rumpun. Nah, nanti setelah ketik Alkitab bahasa Arab, saya ada pakai nama. Saya punya versi yang mana pakai nama? Tulisannya warnanya biru. Ada Filipi, ada Filipi 4:13 kalau nggak salah itu. Filipi 4 itu bukan ada. Coba kita buka ya. Filipi 4:13, klik aja. Filipi 4 ayat 13. Nanti keluar warnanya hijau. Kitab suci. Kitab suci judulnya atasnya, betul? Nah, di bawah itu ada kotak kosong panjang. Kotak kosong panjang. Apa itu maksudnya? Itu diklik lalu diisi. Isinya apa? Isinya adalah Lukas. Nah, ini ya. 2 tanda bagi 21. Seperti ini, Ustaz. Nah, kita buka ya, teman-teman ya. Lukas berapa dia tadi bilang, Bu? 2 ayat 21. Ya, kita ini dulu. Lukas 2 ayat ya. Ibu, ini ada Ibu Pak Frans masuk, Bu. Ada Pak Frans menunggu di bawah, boleh masuk, Bu? Boleh ya. Terus ya, Pak Frans. Iya, ada Pak Frans nunggu di bawah. Oke, siap. Bawa aja, Bu. Bentar naikin ya. Pak Frans ini bisa. Ya, selamat malam Pak Frans. Ya. Selamat malam, Ibu. Iya, kita lagi menjawab. Selamat malam. Selamat malam. Ya, iya. Ya, coba kita buka ya. Lukas apa tadi Lukas? Nah, ini dia mengatakan apa nih di Lukas ini? Apa itu hubungannya dengan ayat mereka ya? Apa ininya ya? Lukas 2 ayat 21. Nah, ini dia. Ini dia. Ya, teman-teman. Nah, dan ketika genap 8 hari. Nah, ini soal sunat ya, Bu ya. Saya bagi dulu ya. Betul. Bagi dulu tadi share ya, ketika genap. Nah, ini dia bicara pertama orang. Nah, dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, lalu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, dia maksudnya apa nih, kita dengar ya. Kita dengar lagi ya. Itu dia nama Yesusnya atau soal sunatnya, kita dengar ya. Nah, bacain Bu, bahasa Arabnya Ibu bisa Bu. Ya. Apa? Lukas 2 ayat 21. Iya, dengerin dulu dia ngomong apa nih Bu. Oh, belum ya? Sebentar. Belum ya teman-teman, sorry. Sorry. Malaikat. Ya. Hana waktu khitani. Hana waktu hitam. Saat hitam ini, saat sunat. Terus. Wada'uhu Isa wa zalika kama da'ahul malak makal. Jadi kepada Isa yang nama itu diberikan oleh malaikat. Qabla ma
Khabilat bihi Maryam. Nama yang diberikan sebelumnya kepada Maryam. Siapa namanya? Tidak pernah Jesus. Ya. Alkitab tidak tulis Jesus. Saya bacakan ya Bu ya. Saya kasih tahu dulu. Oke. Ya. Buya baca itu Alkitabul Muqaddas. Yang bilang, Yesus Bentar, tutup dulu. yang di Kristen berbeda. Oh, gitu namanya bukan Yesus katanya ya. Ya. Yesus Bu. Saya bacakan ya. Ya. Yang aslinya. Ya, Yang memang ada beberapa Alkitabul Muqaddas itu berbeda-beda. Tetapi maknanya sama. Ini saya bacakan ya. Ya. Walamma tammat thamaniyatu ayyamin litakhtinu as-sabiyya summa Yasu itu Yesus. Kama tasamma minal malaki qabla an hubila bihi fil batni. Batni itu perut, kandungan. Artinya dan ketika genap dan waktu walamma tammat itu ketika samaniyatun ayyam 8 hari liyaktinu itu dihitankan memang. Sobi ia diberi nama summiya Yasu diberi nama Yesus. Kalau begitu ya begitu Bu ya. Dia punya ayat asal ngambil entah dari mana-mana yang menunjang dia punya. Dia bilang kemungkinan saya coba Bu ya sebentar Bu. Saya coba dengan Alkitab bahasa Arab yang versi lain. Ya, boleh. Oke. Versi lain yang punya saya ini yang satu ada terjemahan pakai bahasa Indonesia, yang satu tidak ada sama sekali. Ya. Luka. Ini soalnya saya harus karena nggak ada terjemahannya sama sekali. Kalau yang tadi saya baca ada terjemahannya. Ini malah nggak ada hortat. Luka. Perjanjian baru kan? Ya. Lukas 2, Luka Isnain ayat 21. Sebentar, saya bacakan. Ya. Wajah al-yaumus samin bersama ya. Wa mawaidu khitanit tifl fasammahu Yasu. Ada namanya juga dan maka dia diberi nama Yasu. Wa wal ismu ladzi samahu bihil malaku qabla an tahabbala bihi Maryam. Dan dia diberi nama yang yang disebut malaikat sebelum ia dikandung ibunya Maryam. Iya, sama saja tetap ada namanya Yesus Al-Masih. Luar biasa ya. Jadi ini buku dari mana diambil ya Bu ya? Bu, kesimpulan ini dia ambil dari buku udah disiapkan dari mana itu ya? Versinya dia ya, versinya Yonatan Nandar. Mungkin dia ngambil ya mungkin Alkitabul Muqaddas yang lama apa gimana saya juga kurang tahu. Memang ada Alkitabul Muqaddas yang lain itu pakai nama Isa Al-Masih. Tetapi walaupun namanya pakai Isa Al-Masih, akan tetapi intinya, isinya sama. Nah, saya pengen dia coba Ibu Uti ulang lagi dia ngomong yang dia bacakan tuh apa? Yang dia baca ya sebentar. Ya, dibalik lagi, diulang lagi. Soalnya walaupun Alkitabul Muqaddas yang lain, ya kalau saya nggak salah maaf, itu Syria yang pakai, itu kata Isa Al-Masih dipakai. Tetapi Isa Al-Masih yang di Alkitabul Muqaddas sama Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran itu berbeda. Gitu ya. Kita dengar ya. Ya, tetap. Dengar. Nah, coba. Spasi 2 tanda bagi 21. Biasa aja Lukas spasi 2 tanda bagi 21. Cari. Nanti keluar di atas bahasa Arabnya. Ustazku boleh tolong dibaca. Nah, bahasa Arabnya nih ya. Supaya saya jangan dibilang bohong. Saya Emang bohong. Tepu. Saya sudah dua. Iya, bahasa Arabnya. Ya, udah dua. Bisa digedein kok itu. Bisa digedein kok bisa digedein. Wa fil yaumis samin hana waktu khitani. Hana waktu hitam. Saat hitam ini, saat sunat. Oh. Terus. Wada'uhu Isa wa zalika kama da'ahul malak. Jadi kepada Isa yang nama itu diberikan oleh malaikat. Qabla ma khabilat bihi Maryam. nama yang diberikan sebelumnya kepada Maryam. Siapa namanya? Tidak pernah Jesus. Ya. Ya memang Isa itu namanya kayak nama. Dia tidak paham. Di pause Bu. Pause Bu. Ya. Berhenti dulu Bu. Ya Isa itu namanya kayak nama. Kayak nama yang kain-kain. Isa itu nama lain dari Yesus. Kalau Alkitabul Muqaddas yang versi yang warna biru itu Isa Al-Masih sebutannya, tetapi Isa Al-Masih yang di Alkitabul Muqaddas yang warna biru itu tidak sama dengan Isa Al-Masih di dalam Al-Qur'an. Kok dia tanya lagi, tidak ada namanya yang disebutkan nama Yesus? Ya Isa Al-Masih itu sebutannya kain-kain. Allah, Rabbi Yesus Al-Masih. Iya Bu, jadi dia itu ingin memframing bahwasanya ini disebutkan nggak ada nama Yesus. Ya Isa Al-Masih itulah yang dikatakan Yesus kalau di Alkitabul Muqaddas yang berwarna biru. Gitu. Nama siapa di sini? Nggak ada. Lah kamu aja yang buta nggak bisa baca. Ya kan? Iya, jadi Yesus itu diterjemahkan menjadi Isa Al-Masih, tetapi aslinya tadi Ibu ada dua tuh ya. Tetap Yesus yang Yesus. Kalau dua versi yang saya baca itu Yesus semua Ibu.
Semua Yasu. Ada lagi karena saya nggak di rumah, ada lagi saya betul-betul Alkitabul Muqaddas yang dari Mesir. Itu betul-betul Yasu Al-Masih juga. Coba Ibu bacain, coba dari Mesir ada Ibu. Saya nggak bawa karena kan saya nggak di rumah. Oh iya. Ya kalau yang 2 ini, yang satu dari Arab Saudi. Baca lagi Bu. Ya, saya baca sekali lagi. Ini nggak ada terjemahan bahasa Indonesia loh yang saya tadi baca. Ya. Ya. Wajah al-yaumus samin. Ya. Ketika hari ke-8, artinya 8 hari, hari yang ke-8, mau idul khitanit tifl. Jadi apa namanya? Ia disunatkan. Ya. Fasammahu Yasu. Yesus. Dia bernama Yesus, Yasu. Kalau orang Arab bilang Yesus itu Yasu. Wa huwal ismul ladzi samahu bihil malak. Artinya, dan dia itu, Yesus itu, Yasu itu nama yang disebut oleh malaikat. Qobla itu sebelum antahabbala bihi Maryam, sebelum ia dikandung Maryam. Yasu Buti, bukan Isa. Ya, sekarang kebanyakan Alkitabul Muqaddas yang ada di Mesir maupun di Syria, pokoknya di semua jazirah Timur Tengah termasuk Mesir pun sudah berubah menjadi Yasu Al-Masih. Makanya kalau kita ngomong sama orang Arab, ini yang punya saya ini, saya nggak bisa buka kamera ya. Ini betul-betul saya buka kamera sedikit ya Bu Uti. Ya, silakan Bu. Coba cuma ya. ini HP saya agak ngeheng ini. Ya. Saya nggak bisa buka kamera jadinya. Ya. Coba saya keluar dulu Bu Uti, nanti saya masuk lagi gitu ya. Ya, boleh. Ya, jadi gitu ya, teman-teman ya. Jadi udah 2 nih ya, kesalahannya tadi dua ini ya. Yang pertama yang tidak bisa membaca, padahal itu adalah perintah manusia yang dihafalkan ya. Itu artinya ya dia nggak asal comot. Nah, yang kedua ini juga menurut Ibu Fadilah ya, karena saya nggak bisa bahasa Arab, tapi Ibu Fadilah kan memang orang sana. Ya, berasal dari ahli bahasa Arab ya, dia mengerti. Jadi kita bisa mendapatkan bahwa lagi-lagi dia bohong ya. Memang itu ada satu. Saya kasih lihat. Nih, ini kelihatan nggak? Nah, iya huruf Arab ya. Nggak ada bahasa Indonesianya kan? Ya. Kalau yang satu lagi ada terjemahan bahasa Indonesianya. Oh iya. Nih, yang satu punya saya sama sekali tidak ada terjemahan. Nah, ini terjemahan Yesus tadi ya, Yesus ada. Ini yang Yesus semua Yesus Al-Masih, nggak ada yang Isa Al-Masih. Nih, ini yang pakai apa yang tidak ada terjemahan, ya. Jadi sayang saya nggak di rumah. Kalau di rumah tuh betul-betul Alkitabnya Bu, saya dapat dari Mesir. Dikasih teman saya dari Mesir. Jadi semua Yesus Al-Masih. Walaupun ada yang pakai Isa itu dulu ya, kalau saya nggak salah saya punya juga itu, dia warna biru. Tetapi Isa di situ nggak sama dengan Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran. Nah, kan tadi si kain-kain ini kan bilang apa namanya, kan nggak ada nama siapa di situ disebutkan. Oh, udah bilang tadi di situ namanya Isa, di ayat yang dia sebutkan sama temennya itu tadi kan sebutkan Isa. Coba diulang lagi kalau nggak percaya, dia sebutkan Isa nggak Bu? Iya, sebutkan Isa ya. Itu namanya Isa, itu namanya kemana lagi baliknya? Berarti dia tidak paham bahasa Arab, gitu loh Bu. Kembalinya kemana? Kan ada kata-kata kama tasamma minal malaki qabla an hubila bihi. Bihi itu maksudnya balik ke Isa Al-Masih, ke Yesus Al-Masih, gitu loh. Nah, di sini dia nggak paham. Jadi ada beberapa kata yang misalnya kita kembali kepadanya. Nanya itu balik kemana? Gitu loh. Iya. Harus tahu. Oh, kembalinya ke Isa, ke Yesus. Harus paham. Ya. Ya. Menurut Ibu gimana Bu? Di dalam Yesaya 29, Ibu Fadilah? Ya, Yesaya 29. Baca ya Bu ya, kita tertawakan bersama-sama ya. Ada kata-kata kama tasamma. Gimana antum? Ya, lanjut. Udah. Jadi kalau antum bilang selamat Natal 25 Desember, hey, come on. Jadi sunat gimana jadi hitam? Nah, jadi hitam. Jadi hitam. Ya. Lalu Ustadz Afwan, nah, yang soal disunat Bu. Disunat, Yesus disunat umur 8 hari itu kan mengikuti ya kan. Orang Islam siapa bilang tuh sebenarnya jablan ditulis tuh. Wadah Isa. Ya, Yesus disunat umur 8 hari itu kan mengikuti adat istiadat orang-orang Yahudi ya kan. Orang Yahudi memang umur 8 hari itu memang harus disunat, tetapi bukanlah sunat. Sekarang gini Bu Uti, daripada katanya Ibrahim disunat 80 tahun pakai kampak, coba. Iya, ini ya kata Yesus sendiri. Ya, kata Yesus sendiri ya, soal sunat ya kita baca ya.
Jadi dia mengatakan Yesus itu bukan Kristen, bukan inilah ya, adalah Islam karena Yesus itu disunat. Ya memang Yesus disunat, tetapi sunat itu bukanlah lambang keselamatan, dan sunat yang dimaksud Yesus itu, dan Yesus disunat itu karena mengikuti adat istiadat. Dan buat Yesus kita buka dulu sini ya. Yohanes 7 ayat 22 kita lihat ya sebentar nih dia. Apa kata Yesus tentang sunat? Ya, Yohanes 7 ayat 22. Nah ini ya, kita coba, teman-teman udah baca ya, saya itu dulu ya, coba di-share dulu ya. Apa Bu? Nah ini dia Yohanes 7 ayat 22. Nah coba Ibu baca Bu. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Yohanes 7:22. Oke. Ya. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, iya, bukan dari nenek moyang kita. Iya. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Iya. Jadi ya sunat itu adalah cuma adat istiadat orang Yahudi, bukan masuk dalam hukum Taurat ya. Musa itu maksudnya hukum Taurat nih, sekali lagi ya. Bukan Yesus sendiri yang ngomong. Jadi kamu bilang Yesus juga disunat, dia ngikutin adat istiadat ya, bukan pengajaran Yesus. Ya orang dia masih bayi, orang tuanya nyunatin gitu ya Bu ya. Bukan karena, iya coba kita baca tadi ya, mana dia? Yohanes 7. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita ya. Musa ini apa ya? Penetap hukum Taurat, kan Musa yang menurunkan hukum Taurat, itu maksudnya. Jadi sunat itu tidak termasuk dalam hukum Taurat gitu. Tapi sunat itu hanyalah adat istiadat gitu. Ya karena Yesus orang Yahudi dia disunat lah gitu, tetapi bukan berarti dia Muslim gitu kan. Iya kan? Gitu kan. Nih ya. Nah ini ya. Nih ya, di dalam 723-nya kita lanjutin lagi terus ya. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Terus 24-nya. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Masalahnya Budi, kita ini bukan orang yang apa ya, mereka kan segala sesuatu tuh fisik, kalau kita kan orang rohani. Iya, itu dia bedanya, karena pemahamannya aja nggak nyampe. Saya dulu juga begitu, nggak sampai ke situ pemahaman. Begitu saya menggali lagi, belajar lagi, baru nyampe pemahamannya ke situ. Itu iya. Kan mereka agamawi Bu, kalau kita kan kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau mereka kan menyembahnya dalam jasmaniah, lahiriah, daging, semua diukur dari daging. Bahkan surganya sendiri surga kedagingan, ya kan? Itu dia bedanya sama kita. Mereka surga kedagingan itu kok. Apa melampiaskan nafsu daging ya kan. Nih ya, nih kita ini ya, nih kita baca nih ya, sunat hati itu udah dikenal bahkan dalam masa zamannya Musa. Imamat ini kan Musa punya ini kan. Aku pun bertindak ya, coba kita bagi ya. Oh ya udah ya kemudian hati mereka, ya ini dia imamat juga. Aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka, atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu, nah itu kan ada kata itu ya, hati yang bersunat, yang tidak bersunat itu telah tunduk pada mereka, telah membayar pulih kesalahan mereka. Nah ini imamat. Lalu di dalam ulangan berapa tadi Pak Frans? Ulangan 10 ya? 30 ayat 6. Ulangan 30 Bu, lanjut sama Pak Frans dulu ya Bu ya. Ibu mau kemana? Enggak, saya tetap nyuruh, tenang aja Bu. Ya. Tapi ini nanti sebelah ini dia tambah lagi Bu, yang katanya itu lagi Bu, sebentar ya. Ya. Oh soal itu, iya. Siap, saya ngikutin kok Bu, tenang. Ya, ini dia ya. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Ya, di dalam ulangan 10 ayat 16 ya itu ya. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk ya. Sunatlah dirimu, Yeremia 4 ayat 4 ya. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem ya kan. Nah, Yeremia 6 ayat 10, kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan ya gitu ya. Ya sehingga telinga mereka tidak bersunat. Nah itu ya, mereka tidak dapat mendengar sungguh ya. Jadi sunat itu bukanlah hal lahiriah daging, dan itu bukanlah ada masuk dalam apa tadi Pak Frans, hukum Taurat ya. Kata Yesus itu hanyalah adat istiadat. Jadi jangan sebut Yesus itu karena dia Islam karena bersunat, sedangkan gimana Pak Frans, sunat sendiri di dalam Islam aja siapa yang suruh, nabinya sendiri nggak bersunat ya. Iya. Mereka dalam Al-Quran kan nggak ada Bu, kata sunat itu nggak ada, kata kitan. Tanya aja Bu Hafiz itu. Iya, Bu Fadila, kitan itu ada nggak Bu? Di Quran nggak ada kayaknya. Iya. Ini ya, kita lanjut lagi ya Bu Fadila ya. Ya kita lanjutkan. Dia bilang apa lagi nih ya? Tidak tahu apa-apa, udah sok. Ya lanjut ya. Namanya Isa. Ngawur. Kita bagi ya.
Dia disunat, gimana dia dihitan? Dia dihitan. Ya. Ya, jadi sekali lagi ya. Lalu Ustadz Afwan. Awalannya ya, Yesus disunat itu karena mengikuti adat istiadat. Kotak yang panjang itu ya. Belum ada ya, baik. Ketiknya Yesus disunat karena mengikuti adat istiadat orang Yahudi, tetapi Yesus sendiri yang bilang di dalam Yohanes 7 ayat 22, "Hei Pak, kain-kain," gitu kan. Bahwa gitu kan, sunat itu adalah cuma adat istiadat orang Yahudi. Ya tentu saja dia disunat karena dia orang Yahudi, dan yang menyunatkannya itu adalah orang tuanya waktu dia masih umur 8 tahun, tetapi itu bukan pertanda bahwa dia adalah muslim, yang nggak ada urusannya, oke? Teman-teman, saya tidak ingin kalian itu membahas Alkitab. Teman-teman yang sudah Islam, berhenti sudah membahas Alkitab. Nanti kami cubit kalian marah, ngamuk, lapor. Sedangkan orang yang sedang kesaksian karena imannya saja, itu sudah menjadi masalah. Apalagi yang begini-begini. Kita tidak bisa membahas yang bukan kitab kita. Apalagi teman-teman itu tidak membahas secara keseluruhan. Cuma satu ayat langsung kalian tafsirkan. Itu makanya saya selalu suarakan. Teman-temanku muslim atau para mualaf, berhenti membahas Alkitab. Bahas sudah Quran dan hadis yang teman-teman percayai. Itu jauh lebih cukup. Itu jauh lebih indah daripada mengutak-atik Alkitab yang lalu kalian tafsirkan. Berpikir cerdaslah, jangan terlalu mudah percaya dan juga jangan terlalu mudah baper. Kalau dibilang menghujat, saya pikir teman-teman bisa melihat contoh ini. Bagaimana respon teman-teman polemikus muslim terhadap perkataan-perkataan mereka ini? Adakah yang meluruskan mereka atau semua diam? Jadi teman-teman, saya menyampaikan ini supaya teman-teman itu boleh belajar menghargai orang lain dan kitab orang lain. Saya selalu berkata, saya sebagai Kristen, saya akan berusaha belajar tentang Alkitab saya dan kepercayaan saya. Anda muslim, mualaf, terserah Anda, tapi pelajari Quran, jangan bahas Alkitab. Itu saja permintaan saya. Kalau teman-teman terus membahas, maka izinkan kami juga untuk membahas Al-Quran supaya timbul cara berpikir, saling mengkritisi tanpa baper. Tapi saya rasa ada banyak orang yang tidak siap untuk diajak bertukar pikiran karena terlalu banyak yang baper di antara kita. Semoga tercerdaskan. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.